perusahaan jasa keuangan non-perbankan. Non-perbankan dinilai emas yang diperdagangkan di bursa ya, yang nilainya itu datang dari LBMA atau London Bullion Market Association yang ada di Inggris. Bahwa trading itu mempunyai resiko. Ya. Siapkanlah segala sesuatunya dimulai dari sekarang ya. Sampai Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman dimanapun kalian berada. Saat ini saya sudah berada dengan seorang yang bisa dibilang ahli di bidang keuangan dan trading ya. Selamat, halo Mas Made Widiantara. Ya, Made Widiantara, salam betul. kenal. Salam kenal Apa juga. Apa kabar nih Mas? Baik, sehat selalu. Nah, saat ini kesibukan gimana nih Mas? Ya, kesibukan juga ya aktif aja memantau market ya. Memantau market nah, dan ya lain-lainnya juga. Nah, boleh nggak Mas sebelum kita bicara lebih jauh memperkenalkan diri dulu nih ke teman-teman. Boleh. Mas Made ini backgroundnya seperti apa gitu dan kerjanya apa? Oke. Nama saya Made Widiantara. Kebetulan saya di sini sebagai business manager di PT Solid Gold Berjangka Jakarta. Sebelumnya itu saya bertolak belakang nih dari industri ini. Ya, dulunya itu saya adalah sales alat berat. Kebetulan di salah satu perusahaan alat berat di Jakarta. Ya, kemudian beralihlah ke industri investasi berjangka ini, gitu. Karena memang pada waktu itu juga saya melihat industri ini survive pada masa COVID pandemi gitu, karena waktu itu infrastruktur benar-benar mati dan semua lari ke kesehatan. Sementara saya nggak punya background kesehatan. Saya dulu kuliah itu jurusan international marketing, Mas. Justru malah ekspor impor di luar negeri, di India. Di India. Di India, di Bangalore University. Seperti itu. Terus sekarang di namanya PT Solid Gold Berjangka. Nah, Jakarta. Boleh nggak dijelasin ke teman-teman nih penonton apa sih nih Solid Gold Berjangka, terus itu apakah ini investasi atau apa tuh, boleh nggak Mas dijelasin? Oke, jadi PT Solid Gold Berjangka Jakarta ini adalah perusahaan jasa keuangan non-perbankan, di mana kita di bawah naungan Kementerian Perdagangan ya mendapatkan lisensi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sejak tahun 2002. Gitu. Jadi kita sudah resmi beroperasi itu sejak tahun 2002, Mas, sampai sekarang 21 tahun lebih kita berada di industri ini ya. Kebetulan kita juga beberapa cabang, salah satunya ada di Bali ya, di Surabaya, di Semarang, di Makassar dan beberapa kota lainnya gitu. Jadi kita memang di sini berperan aktif ya, dalam artian merepresentatifkan pemerintah dalam memberikan edukasi serta sosialisasi terkait perdagangan berjangka dan komoditi. Nah, komoditi yang dijual itu apa aja, Mas? Oke, untuk komoditi yang dijual sebetulnya banyak, Mas. Jadi di sini ada yang namanya Jakarta Future Exchange atau Bursa Berjangka Jakarta, di mana untuk komoditi sendiri yang diperjualbelikan itu banyak. Ada salah satunya kokoa, ya. Yang paling familiar di masyarakat adalah emas. Nah, emas yang diperjualbelikan di Bursa Berjangka Jakarta itu ada dua tipe. Yang pertama adalah perdagangan multilateral dan bilateral. Untuk yang bilateralnya sendiri itu merupakan emas derivatif, ya. Di mana emas derivatif sendiri mungkin ada beberapa orang yang familiar, ada juga yang tidak ya. Jadi emas derivatif sendiri adalah nilai emas yang diperdagangkan di bursa ya, yang nilainya itu datang dari LBMA atau London Bullion Market Association yang ada di Inggris. Oh, berarti ini beda dengan yang ditradingkan di BEJ itu beda ya? Bursa Efek Jakarta itu beda ya? Berbeda. Kalau yang ditradingkan di dalam Bursa Efek Jakarta adalah gold spot ya. Oh, gold spotnya. Iya, gold spotnya. Kalau ini yang futures. Futuresnya. Seperti itu. Berarti orang yang mau investasi ini emasnya tidak dibawa pulang gitu ya? Tidak dibawa pulang. Tapi investasi yang ada di futuresnya. Betul, di futuresnya. Ada masyarakat yang berinvestasi di emas berjangka ataupun di perdagangan berjangka, mereka mendapatkan surat edaran 11 dari Bapepti sebagai bukti kepemilikan. Itu seperti itu. Nah, kalau ini tingkat resikonya bagaimana nih, Mas? Kalau dibilang resiko, kita berbicara resiko ini tergantung dari sudut pandang mana ya, tentunya ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya menilai bahwa futures itu resikonya ada di dua aspek, yaitu waktu dan biaya inap. Gitu, transaksi yang belum terjemput, yang di carry out ke hari berikutnya. Kalau dikatakan kerugian itu ya
namanya perdagangan pasti ada untung dan rugi ya. Investasi high risk and return, High return betul. gitu. Tetapi kita kan di sini juga sebagai perusahaan yang berfungsi untuk memberikan konsultasi kepada masyarakat tentunya. Karena transaksi nggak dilakukan di kita, Mas. Oh gitu, justru Masyarakat melakukan transaksinya secara mandiri. Oh, gitu. oke. Jadi langsung ke market. Langsung ke market. Kita di sini bertugas untuk memberikan konsultasi dan manajemen risiko. Risikonya. Oh, Betul. oke. Nah, buat teman-teman yang pingin memulai itu gimana tuh caranya itu, Mas? Oke, kalau untuk mau memulai sebenarnya ya kalau kita berbicara SOP ya, kalau kita berbicara prosedur itu memang ada beberapa tahapan yaitu request demo account. Nah, request demo account ini bertujuan untuk apa sih? Kenapa harus melalui request demo account? Tidak bisa langsung registrasi karena berdasarkan peraturan pemerintah memang orang yang ingin bertransaksi di komoditas ataupun di investasi berjangka itu harus melewati tahapan pembelajaran. Oh, harus ada tahapan pembelajaran Yes, ada pembelajaran terlebih dahulu. Untuk mereka apa? Fasih menggunakan aplikasi. Itu yang pertama. Kedua, mereka tahu market yang mereka transaksikan itu seperti apa karakternya. Betul. Ada market forex, indeks, komoditi, masing-masing punya karakternya masing-masing. Oke. Punya analisanya masing-masing. Nah, mereka harus bisa fasih terlebih dahulu sebelum mereka masuk ke dalam real account. Real seperti account-nya. itu. Oh, jadi ada kayak semacam apa trial and error-nya dulu Trial ya. and error gitu, pembelajaran, pemahaman, edukasi tentang transaksi trading itu sendiri. Seperti Nah, itu. ini ada batasan usia nggak atau umur yang biar untuk mau masuk? Kalau untuk batasan usia nggak ada. Kalau untuk batasan umur, selagi dia memiliki KTP, KTP dan memang secara finansial dapat dipertanggungjawabkan, dia diperbolehkan untuk mendaftar. Ya, nah itu mulai starting investasinya di angka berapa tuh, Mas? Kalau untuk minimum investasinya itu ada di 10.000 US dollar atau setara dengan 100 juta dolar. Oh, 100 juta rupiah. Ya. Oh, oke. Sekitar segituan baru dia bisa mulai untuk masuk ke trading. Betul. Tapi itu menggunakan aplikasi kah atau dia harus datang ke sini atau bisa dari rumah? Oke, kalau untuk platformnya sendiri kita ada web base dan app base. Jadi kita tergantung masyarakat ingin yang lebih mudah yang mana, melalui website kah atau melalui aplikasi di handphone, di smartphone, itu mereka bisa akses keduanya. Seperti itu. Nah, ini berarti beda dengan yang sempat heboh beberapa waktu lalu robot trading atau apa tuh? Berbeda ya. Jadi memang kalau kita berbicara tentang trading itu sendiri akan lebih aman dan nyaman itu ketika kita sendiri nggak sih yang melakukan. Oh iya, betul. Ketimbang kita tahu bahwa industri teknologi semakin berkembang gitu ya. Betul. Tentunya ada advance teknologi juga yang dapat mendukung gitu. Tapi di satu sisi ya kita tahu bahwa analisa manusia berbeda dengan analisa robot ya. Apalagi sekarang dengan adanya gitu. AI gitu kan segala macam ya, tetap pasti manusia tetap akan diunggulkan pada akhirnya. Nah, menarik nih, Mas. Nah, itu sekarang PT Solid Gold Berjangka ini udah di mana aja? Tadi di Jakarta ada, di Bali ada, di Surabaya ada, di Semarang ada, di Semarang juga ada. Jadi udah tersebar ya di beberapa kota di Indonesia. Nah, apa nih misal alasan kenapa kok generasi muda udah mulai harus melek keuangan lah, melek finansial tuh kenapa tuh, Mas? Oke, kalau kita berbicara generasi muda, ya mungkin bisa dikatakan kita generasi muda juga nih ya. Kita generasi muda juga. Ya, saya pernah mendengar dari seseorang bahwa persiapkanlah segala sesuatunya dimulai dari sekarang, ya. Sampai ada salah satu tokoh, ya mungkin teman-teman paham juga, Warren Buffett. Beliau pernah mengatakan jika engkau tidak tahu cara menghasilkan uang ketika Anda tidur, engkau akan terus bekerja sepanjang hidupmu. Nah, saya memahami itu dalam artian, oke, trading ini kan sebetulnya kita tidur pun juga kita bisa menghasilkan gitu ya. Kalau memang kita bertransaksi dengan cara yang benar dan analisa yang tepat. Seperti itu. Itulah yang saya rasa generasi muda yang sekarang ini perlu paham gitu. Karena pada akhirnya ya yang namanya investasi itu kan untuk jangka panjang ya, untuk kedepannya kita nggak pernah tahu akan seperti apa yang terjadi, mungkin inflasi atau krisis global. Kalau kita tidak prepare secara finansial, saya rasa itu adalah salah satu faktor utama yang perlu kita perhatikan dari sekarang. Nah, ini menarik banget nih. Jadi sebenarnya banyak banget sih nih pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, tapi mungkin lebih enaknya teman-teman tuh bisa, kalau yang mau benar-benar mau belajar tuh gimana tuh, Mas, caranya? Mau mulainya tuh gimana atau tipsnya gimana? Kalau kita mau berbicara tips ya, kita berbicara tips nih ya.
teman-teman mesti tahu dulu bahwa trading itu mempunyai resiko. Ya. Ya, itu yang teman-teman harus sadari dan pahami. Yang kedua adalah sifat manusia itu sendiri. Yes, Ya, ketika betul. kita melihat keuntungan, apakah kita orang yang bersifat greedy atau tidak? Ya, Kan? betul, Ketika betul, bersifat betul. atau kita bisa mengontrol emotions kita, karena Mas, faktor dari trading itu sendiri ya Mas ya. Yap. Faktor dari trading itu sendiri yang saya lihat sebagian besar itu adalah karena emosional. Emotional, yes, betul. Emosional. Ketika mereka untung, mereka menginginkan lebih tanpa memperhatikan faktor-faktor lain. Ya. Sehingga apa? Mereka nyangkut lah, salah ngambil transaksi lah, ya. betul. Itulah yang sering terjadi sebetulnya. Yes. Nah, itu yang perlu memang dipersiapkan oleh orang yang mau memulai berinvestasi khususnya untuk trading itu sendiri. Oke. Gitu. Kalau menurut saya tipsnya Ya, seperti itu. Persiapkan dari situ dulu, dan kemudian kalau kita berbicara modal, ya itu menyesuaikan lah ya. Itu menyesuaikan betul. dari kemampuan finansial masing-masing. Yes, Seperti betul. itu. Nah, kalau buat teman-teman yang mau mulai nih, gimana caranya nih bisa ke PT Solid Gold Berjangka tuh harus kemana gitu? Oke. Apakah ada sosial medianya atau apanya, bagaimana tuh? Mas? Oke, kalau untuk kita bisa diakses melalui website juga. Oh, bisa lewat website juga di www.sg-berjangka.com. Oke. Atau kita bisa lewat Instagram di PT Solid Gold Jakarta Official. Yap. Itu ada juga di Instagram kita yang memang kita selalu posting tentang berita-berita, tips and trick di situ ya, tentang transaksi, kemudian juga berita-berita ekonomi ya, ekonomi yang seputaran berlangsung saat ini. Itu kita selalu update setiap harinya ya, atau juga bisa menghubungi beberapa PIC yang tercantum seperti betul. itu. Jadi memang dituntut untuk terus belajar, dan PT Solid Gold Berjangka ini sudah resmi ya. Sudah resmi. Terdaftar di Bapepti. Betul, sudah resmi terdaftar di Bapepti. Bisa diakses juga di website Kementerian Perdagangan. Bisa jadi dia undernya Kementerian Perdagangan ya. Nah, kalau di Kementerian Perdagangan itu ya ibaratnya kalau di Kementerian Keuangan ada OJK. Ya. Kalau Kementerian Perdagangan di bidang ini ada namanya Bapepti. Gitu. Oke. Jadi inilah perbedaannya teman-teman ya. Kalau yang BEJ saham itu dia undernya OJK, sementara kalau trading seperti ini tuh di bawahnya Bapepti, Kementerian Perdagangan. Gitu. So buat teman-teman, tunggu apa lagi? Bisa dicek websitenya, bisa dicek sosial medianya. Yang mau belajar mengenai trading, ya kan, investasi, bisa ke sosial media, ke website, atau bisa menghubungi ke Mas Made juga boleh ya. Betul. Gitu. Bisa. Nanti kita sertakan link sosmed di bio YouTube maupun sosial media kami. Itu aja teman-teman. Tunggu apa lagi? Bisa langsung hubungi, dan semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.